Oh. Bete jo. Singgu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, ketemu lagi di pertemuan lanjutan untuk persampahan. Terkait tugas ada kendala? Izin, Pak. Silakan. Ada? Kendalanya mungkin ada, Pak. Untuk yang pengangkutan itu dokumentasinya itu kayak truk sampah gitu ya, Pak? Ya, bisa truk sampah, lalu kalau memang ada tongnya. Oh, soalnya di sini kan susah gitu, Pak. Nyari jam yang pas gitu. Untuk motor truk sampah itu nggak jumpa gitu, Pak. Ya, artinya kalau memang nggak di rumah sendiri, mungkin di daerah dekat gitu. Oh, ya, Pak. Jadi kemarin juga udah nyari ke keliling-keliling nggak jumpa, Pak, sama truk. Kalau selain truk sampah apa lagi? Jadwal truk sampahnya? Apa, Pak? Ya, Pak. Nggak tahu jadwal truk sampahnya? Biasanya memang pagi sih, Pak, antara jam 8 sampai jam 11, tapi nggak bisa standby juga kan, Pak, setiap di jam itu, Pak. Jadi pas misalnya saya tunggu jam 9, mungkin truk sampai baru datang jam 11 gitu, Pak. Ya, coba kan masih ada waktu hampir 4 hari, 3 hari lagi nih. Coba. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya di dekat rumah kita nggak jumpa truk sampahnya, di daerah lain boleh gitu ya, Pak? Daerah lainnya itu di sekitar tempat tinggal aja, jangan pindahnya dengan kejauhan. Paling jauh itu inilah beda kelurahan lah, kelurahan tetangga lah. Oh ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, Izin, Pak. silakan. Kalau misalnya ini kan, Pak, kalau di daerah saya itu kan, Pak, nggak ada pengangkutan sampah, Pak. Jadi sampahnya itu yang memang ditanggung jawab masing-masing, Pak, dibakar gitu, Pak. Nggak ada pengangkutan dan nggak ada PPA juga, Pak. PPA-nya itu jauh, Pak, di kotanya, Pak. Gitu. Kalau daerah saya di kampungnya, Pak. Itu bagaimana ya, Pak?
Ya, dokumentasikan apa yang ada. Saya kan minta existing ya. Existing artinya apa yang ditemukan di tempat masing-masing. Itu yang saya intinya itu. Oh, berarti mendokumentasikan proses pengolahan yang ada di daerah aja kan, Pak? Ya, ya. Baik, terima kasih ya, Pak. Izin, Mbak. Saya kayak sama juga kasusnya kayak Wasti. Dan kemarin juga saya udah tanyakan sih sebenarnya Pak. Tapi cukup memperjelas aja kalau misalnya itu kan memang berhentinya ya di TPS tempat pembuangan sementara masyarakat di sini. Cumannya ya langsung dibakar gitu Pak. Berarti untuk form selanjutnya itu kami cuman cukup ngasih keterangan aja kan Pak, tanpa mengupload gitu Ya. kan. Jadi formnya itu kan yang bagian dokumentasi, nggak usah saya bintangkan kan, tapi deskripsi saya bintangkan kan. Ya, Pak. Ya, artinya memang misalkan tadi ada kasusnya nggak ada, berarti deskripsi dijelasin gitu. Kalau memang ada foto, jelasin juga ada fotonya, dokumentasinya gitu. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya temuan kita. Oke, topiknya ialah Integrated Solid Waste Management atau bisa diartikan pengolahan sampah terintegrasi. Nah, lalu bagaimana apa yang dimaksud dengan pengolahan sampah terintegrasi ini gitu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan banyak membahas terkait isu ini. Kira-kira seperti apa polanya, konsepnya seperti apa. Oke, ini review dari materi kita sebelumnya bahwa kita menemukan beberapa lokasi atau daerah yang memang apakah itu dalam pelayanan nggak sampai gitu ya, atau memang dari masyarakatnya kurang apa namanya itu kurang berpartisipasi. Artinya secara nyata kita menemukan hal ini ya. Kalau kita runut penyebabnya mungkin banyak hal ya seperti itu. Ini juga kondisi-kondisi di bantaran sungai umumnya dijadikan tempat pembuangan sampah. Jadi dalam atau apakah sebuah upaya apa namanya itu ya bahwa tempat sebuah sungai itu merupakan tempat pembuangan sampah ya nggak tahu juga, tapi yang kita temukan ialah sungai itu di tempat pembuangan sampah. Ini juga. Nah, minggu lalu kita sudah membahas apa itu sampah ya, bagaimana apa yang maksud dengan definisi sampah. Nah, menindaklanjuti hal ini ada tugas kalian kedua, tugas studi kasus, berbeda dengan tugas yang pertama itu perorangan ya. Berikut ini tugasnya itu berkelompok dari buku WebEWS 2.0. Di sini ada 17 topik. Saya estimasi ada 80 orang kalau dibagi rata bagi 16 berapa itu ya? 80 dibagi 16 sekitar 5, Pak. ya 5, 4 ya sekitar begitulah. 5 orang. Kalau 80 mungkin 81, mungkin 5 atau 6. Paling banyak 6. Tapi rata-rata di 5 ya. Nanti dibagi sendiri kelompoknya dan ditentukan sendiri ininya nomor urut ambil topik beberapa gitu. Jadi satu kelompok itu cukup satu topik. Di sini sudah ada halamannya. Ini palingan yang dibahas itu 4 halaman dia ini yang di apa studi kasusnya itu. Nah, nanti saya rencana di Kamis depan kalau presentasi nanti atau di Kamis minggu depan lah. Minggu depan kalau Kamis depan itu
Itu terkait yang tugas 1 kemarin. Di tugas 2 mungkin Kamis minggu depan. Jadi ada waktu sekitar 10 hari lah ya. Nah, presentasi sekitar 2-3 menit. Jadi persiapkan slide-nya itu 2-3 menit saja. Itu. Bukunya silakan nanti di-download atau nanti ambil di materinya saya sudah upload ya di e-learning. Lalu bisa langsung diambil di sana, langsung download, tinggal ditentukan. Oke, untuk pembagiannya mungkin silakan dikoordinasikan internal kelas ini, siapa yang nomor 1, 2, 3, dan begitu juga dengan anggota kelompok. Oke, ada pertanyaan terkait tugas kedua ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai tugas ini, Pak, nanti kami kelompoknya itu membuat dalam bentuk PPT atau dalam Word aja, Pak? PPT. Oke. Nah, Makasih ya, Pak. Oke, Pak. Oh ya, nanti ini kan tugasnya kelompok nih. Nanti pas waktu di kelas Google Classroom, cukup yang mengirim itu perwakilannya saja, perwakilan kelompok gitu. Satu orang, misalkan satu kelompok ada 5 orang, 1 orang aja yang upload, saya mengupload berkasnya di Google Classroom. Tapi jangan lupa di cover awalnya cantumkan nama anggotanya, ya biar nanti saya bisa nilai. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk review lagi terkait apa itu sampah. Jadi beberapa hal yang menjadi dasar itu ialah pertama tidak ada nilai ya, sebuah nilainya berkurang atau value tidak ada, atau memang tidak bisa digunakan, atau tidak dia bermanfaat tetapi tersisa gitu ya. Bentar. Ini siapa nih? Tadi ingat. Jadi hal ini bisa kita simpulkan bahwa kalau hal ini bisa ditemukan berarti itu bisa kita kategorikan sampah gitu ya. Nah, perubahan-perubahan mungkin bisa terjadi baik secara fisiknya atau lalu kegunaan secara originalnya berubah gitu, atau material juga berubah, atau bahan dasarnya juga berubah, atau sampai ke tingkat keamanannya sudah berubah gitu ya. Keamanannya awalnya mungkin dia masih aman, contohnya gini, yang kadaluarsa gitu ya. Mungkin secara fisik dan lain nggak berubah, tetapi secara tingkat keamanannya sudah berubah. Awalnya sudah bisa dimakan, habis itu nggak expired, jadi nggak bisa dimakan. Jadi ini yang mungkin bisa menjadi faktor-faktor yang misalkan hal-hal ini, ada 6 ini bisa mengacu ke lack of use atau lack of value ini. Nah, kita bisa gambarkan bagaimana harusnya sampah itu terkelola ya. Misalkan anggaplah awalnya itu sampah itu terbentuk dari sebuah produk yang bermanfaat ya. Lalu sebagai konsumen kita gunakan. Nah, sisa penggunaannya itu bisa ya tadi sisa penggunaan atau nilainya berkurang dan lain-lain, atau memang tersisa itu menjadi sampah. Nah, harapannya ialah sampah ini tidak kalau apa namanya itu, kalau biasanya ini masuk ke TPA ya, sampah ke TPA. Nah, harusnya si sampah ini di restore sampah ini direstore menjadi sebuah produk yang bisa digunakan kembali, atau bermanfaat gitu. Itu yang seharusnya. Jadi hal yang ini tidak terjadi lagi. Itu yang seharusnya.
Nah, lalu ada istilah dengan sustainable waste management. Kalau sustainable development mungkin kalian bisa sering mendengarnya ya, sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Nah, bagaimana dengan ada istilah sustainable waste management di pengolahan sampah yang berkelanjutan? Gitu. Apakah kita harus, artinya apakah kita ngolah sampah terus-menerus? Gitu. Apa makna berkelanjutan di sini? Nah, secara prinsip sustainable-nya atau berkelanjutannya hampir sama. Jadi kalau sustainable berkelanjutan itu artinya kalau pembangunan ya, sustainable development, kita sebuah pembangunan yang memenuhi kebutuhan kita sekarang tanpa mengorbankan generasi masa datang lah, itu intinya ya. Nah, begitu juga kalau sustainable waste management ialah penanganan sampah sekarang itu tidak menjadi PR untuk generasi berikutnya. Jadi kita jangan kalau development ini kita tidak menghabiskan, artinya ketika kita ekspor gitu, kita masih mempertimbangkan kebutuhan kita saat ini tanpa eksplorasi yang yang masif gitu ya. Nah, begitu juga dengan pengolahan sampah, kita jangan memberikan beban atau PR kepada generasi berikutnya. Itu yang dimaksud dengan sustainable waste management. Jadi pengolahan sampah kita sekarang itu, kalau sampah kita sekarang ya harus diselesaikan sekarang. Jangan kita memberikan mewariskan sampah kepada generasi kita, apakah ke adik-adik kita atau ke mungkin cucu kita nantinya, seperti itu. Itu yang tidak diharapkan gitu. Kayak ada istilah sustainable waste management. Jadi pengolahan sampah yang masalah itu selesai di saat si generasi itu berkegiatan, gitulah. Nah, secara prinsip sustainable development, kalau kita bicara sustainable development itu ada tiga pilar ya, ada ekonomi, sosial, dan lingkungan gitu. Nah, kalau kita lihat di sustainable waste management itu hampir sama, jadi kita tetap menggunakan pilar ekonomi ini, sosial, dan lingkungan. Nah, kira-kira seperti ini. Oh, ini yang arahnya ialah misalnya gini, bagaimana caranya sebuah pengolahan sampah itu bisa berjalan dengan baik? Berarti harus ada secara pembiayaan untuk bisa beroperasi dengan baik. Lalu sosialnya masyarakat menerima gitu. Misalkan sebuah kota itu merencanakan pengolahan sampah terpisah dari rumah tangga. Artinya nanti akan dibuatkan misalkan recycling center di sebuah kota. Artinya nanti di masyarakat itu sampahnya dipilah, misalkan ada 2 kategori gitu ya, ada 2 tipe yang dipilah di masyarakat. Nah, berarti masyarakat harus ikuti itu. Nah, ada bisa jadi ekonomi ini ada pembiayaan, artinya bisa masyarakat mau mengeluarkan retribusi untuk itu, atau memang dari pihak pemerintah juga mengeluarkan subsidi gitu ya. Nah, teknologi-teknologi yang diterapkan di pengolahan tadi harus ramah lingkungan, gitu. Secara teknisnya ramah lingkungan dan dapat digunakan. Jadi pilar ini tidak bisa hanya secara teknis itu ini layak, tidak teknis ini bisa, tapi sebuah kotanya nggak mampu untuk menerapkan. Misalnya gini, kan kemarin kita bisa lihat ada beberapa alternatif pengolahan di TPA ya, ada yang namanya itu insinerator gitu, ada yang namanya juga yang sanitary landfill, control landfill, ada juga yang ya 3 itu ya yang umum gitu ya. Nah, misalkan sebuah kota kecil itu perencanaan itu minta sanitary landfill, tapi secara pembiayaan kota tersebut nggak sanggup, ya artinya kan nggak berjalan juga gitu. Gitu juga uangnya ada, masyarakatnya mau, tapi secara tidak ada desain atau perencanaan untuk arah itu, jadi kan nggak bisa juga. Begitu juga ada uang gitu, lalu ada teknologi yang layak, lalu masyarakatnya nggak mau gitu. Jadi hal ini yang perlu menjadi pokok ketika kita merencanakan sebuah pengolahan sampah yang berkelanjutan tadi gitu. Jadi sama halnya dengan sustainable development, sustainable waste management juga menggunakan 3 pilar ini. Nah, harapannya ialah ya seperti ini. Dari pengolahan sampah ini kita sedikit menggunakan material ketika memproduksi sebuah produk gitu ya,
sedikit menggunakan energi, sedikit menggunakan space atau lahan ya, juga sedikit menggunakan emisi. Gitu. Artinya mungkin agak mirip dengan prinsip ekonomi dengan modal sedikit-sedikit yang untung besar-besarnya. Seperti itulah. Artinya pengolahan sampah itu juga jangan kita mengolah sampah tapi memberikan masalah baru. Seperti itu. Dan juga kita support teknologi pengolahan sampah, tetapi ada masalah baru, misalkan emisinya lebih besar ketimbang yang sudah existing gitu. Jadi juga kebutuhan energinya seperti apa. Jadi hal-hal ini perlu dipertimbangkan dalam teknologi atau pengolahan sampah yang berkelanjutan tadi. Nah, salah satu tantangan dalam pengolahan sampah ialah ada istilahnya NIMBY, not in my backyard. Ya, ini hal yang paling umum, paling mendasar ketika masalah sosialnya, ketika masyarakat bersentuhan dengan pengolahan sampah. Artinya apa? Apa maksud dengan NIMBY itu? Ialah masyarakat itu cenderung, ya mungkin kita juga nggak mau ya, kalau tempat sampah itu berada di tempat dekat di rumah kita atau depan rumah kita gitu ya, atau di sekitar rumah kita lah, misalkan ada TPA, TPS, itu nggak mau gitu ya. Itu menjadi hal yang lumrah. Jadi itu membuat tantangan. Biasanya ini ketika ada perencanaan untuk peletakan tempat TPS-nya gitu, tempat pemangkutan sementaranya. Ya masyarakat itu nggak mau gitu ya, nggak mau bahwa depan rumahnya atau ada di sekeliling dekat rumahnya itu ditempatkan tong sampah. Kenapa ya? Karena image-nya itu sampah itu tidak terkelola dengan baik gitu, banyak lalat, banyak ini dan segala macam. Dan kita lihat memang kondisi sekarang ya seperti itu, tong sampahnya itu berserakan gitu ya, tempat sampah berserakan dan tidak terkelola dengan baik. Nah, ketika itu bisa diperbaiki, mungkin hal ini bisa menjadi hilang ya, walaupun tidak 100% mungkin bisa perlahan diturunkan. Ketika masyarakat, oh ternyata nggak ngaruh-ngaruh amat kok, nggak secara estetika pun nggak mengganggu gitu. Makanya hal-hal ini juga perlu dipertimbangkan dalam salah satu kasus yang paling untuk NIMBY ini ialah ketika peletakan TPS misalnya atau tong-tong sampah yang untuk pengumpulan seperti itu. Nah ini yang tadi merangkum. Jadi sustainable waste management itu ialah environmental secara lingkungannya efisien artinya tidak menggunakan energi yang terlalu banyak, space-nya juga sedikit, lalu emisinya juga rendah gitu ya. Jadi hal-hal itu perlu dipertimbangkan. Lalu secara ekonomi, jadi ekonomis, jadi nggak mahal-mahal kali untuk pengolahan sampahnya, dan secara sosialnya juga diterima masyarakat. Nah, salah satu upaya dalam ketika pengolahan sampah itu ialah kita harus mengurangi jumlah timbulan yang dihasilkan. Nah, selanjutnya ialah kita merancang sebuah pengolahan sampah yang terintegrasi. Jadi dari hal ini makanya ada sebuah perencanaan yang dasarnya dengan pengolahan sampah terintegrasi dari hal untuk mencapai sustainable waste management gitu. Di panahnya itu dari sustainable management ini arahnya itu ke pengolahan sampah terintegrasi. Nah, apa yang maksud dengan pengolahan sampah terintegrasi itu ialah sebuah sistem, komunikasi sistem dalam pengolahan sampah, baik itu pengangkutannya, treatmentnya, pengolahannya, atau pembuangannya, yang mencapai hal-hal tadi, mencapai hal tiga ini, ya, secara ekonomik, sosial, nah, dan lingkungan gitu. Jadi integrasinya itu ialah tidak hanya satu sisi, tidak hanya di pengumpulan saja misalkan, tidak. Jadi semua lini dari awal, dari sumber pengumpulan sampai ke treatment dan pembuangan. Jadi treatment ini, kenapa ada treatment dan disposal? Treatment ini
bagaimana cara kita mengolah ya. Lalu disposal tidak 100% pengolahan kita ini yang dapat dimanfaatkan. Misalkan kita sampah organik ya contohnya, sampah organik kita olah jadi kompos, kan tidak semuanya bisa dikompos, artinya masih ada material yang tidak bisa diapa-apain. Nah, yang tidak bisa digunakan, dimanfaatkan itu ya masuk ke disposal. Disposal bisa caranya itu bahkan penimbunan landfilling gitu ya, atau metode lain. Jadi, nah hal ini tujuan utamanya ialah mencapai environmental benefit. Artinya environmental benefit ini ialah bukan memang ini sebutnya keuntungan ya, tapi keuntungan itu ialah ketika harusnya ada emisi yang dikeluarkan, tapi sekarang nggak ada emisi, berarti kan itu sebuah keuntungan gitu. Lalu ada secara ekonomik, artinya dari sisi ini ada muncul sebuah ekonomi baru gitu, sehingga yang awalnya tidak ada, ya mungkin salah satu contoh sekarang misalkan ada bank sampah gitu ya. Lalu sistem berikutnya ialah mencapai atau tujuannya secara masyarakat itu dapat diterima seperti itu. Dan hal ini berbeda-beda. Ini tergantung dari kondisi dan wilayah masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan antara pola prinsip atau konsep integrated waste management di negara maju dengan negara berkembang, misalkan di Singapura gitu, dengan Indonesia juga beda. Jadi karena hal ini berbeda, secara lingkungannya beda, secara tingkat ekonominya beda, tingkat sosialnya juga beda gitu ya. Jadi harus di-assess atau dicocokkan dengan situasi masing-masing daerah gitu. Juga kota A, misalkan Medan dengan Kabupaten Deli Serdang, tidak bisa kita samakan. Itu juga misalnya Medan dengan Kabupaten Karo juga tidak bisa disamakan secara kalau kita ingin merancang pola sampah terintegrasi ini. Jadi kita harus sesuaikan dengan tipikal atau ya paling tidak 3 hal ini kita harus perhatikan ekonominya, lingkungannya, dan juga sosialnya. Nah ini gambaran flow-nya beda-beda, perbedaan antara pengolahan sampah terintegrasi. Nah awalnya kan seperti ini ya. Jadi dari energi, jadi material, lalu masuk ke industri dimanfaatkan, nanti sampahnya dibuang ke landfill. Ada emisi udara, emisi ke air, dan ke tanah gitu ya, ada pencemaran ke air dan tanah. Lalu di sini ada tindakan waste prevention, jadi ada tindakan pencegahan. Nah, dari energi raw material ini karena ada pencegahan. Nah, awalnya kita lihat di sini panahnya yang besar ini, dan panahnya yang kecil. Artinya ada pencegahan di sini. Kayak itu misalkan di ini lingkupnya di apa ya? Misalkan di contohnya dalam skala industri gitu ya. Di sebuah industri itu melakukan pencegahan, apakah dengan misalkan pemurnian bahan baku atau memang dengan penggantian desain proses dan lain-lain, sehingga limbah yang dihasilkan itu semakin sedikit. Artinya yang kita lihat beda besaran panah ini, yang besar sekarang kecil. Begitu juga karena timbulan sampahnya kecil, artinya emisi juga akan, cemaran juga akan semakin kecil ya. Apakah itu ke air, ke udaranya, ke air, dan ke tanah. Nah, ketika kita terapkan pengolahan sampah yang terintegrasi, nah flow-nya berubah seperti ini. Jadi kita memang misalkan sebuah industri memang tetap membutuhkan energi dan raw material. Tetapi, nah ketika dia proses, dia tetap menggunakan waste prevention. Lalu ketika limbahnya itu tidak dibuang langsung ke landfill, tetapi di recovery. Recovery misalkan apakah bisa recovery energi. Jadi yang awalnya itu menggunakan energi sebesar ini, ya kita lihat panahnya, tetapi energinya bisa tinggal sedikit gitu ya. Ada subsidi lah dari recovery, walaupun misalkan dia tetap menggunakan energi yang dari luar, tetapi mungkin recovery-nya bisa mensubsidi sekitar 30% gitu, atau 5% lah. Jadi ada
industrial seperti itu. Begitu juga dengan raw materialnya, yang harusnya itu hampir 100% itu diambil dari alam atau virgin material ya. Nah, dengan adanya proses recovery ini, yang virgin material itu bisa dikurangi, akan bisa dikurangi 20% atau 30% dan sebagainya. Nah, sisanya yang tidak bisa digunakan baru masuk ke landfill. Jadi kita bisa mengurangi emisi ke lingkungan gitu. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, bagaimana dengan karakteristik pembangunan atau pengolahan sampah berkelanjutan itu? Ya, pertama integrasi ya, terintegrasi, lalu market oriented, lalu 3 hal ini masih sama. Jadi ini integrasi artinya 3 apa namanya itu, yang awal ini, sistem ini terintegrasi semua dari sumber, pengumpulan dan treatment dan disposalnya. Lalu market oriented, jadi ini melihat pola ekonominya, jadi harus mengikuti apa namanya itu, arah pasar gitu. Nah, dengan mengikuti arah pasar itu, si pengolahan sampah itu tidak harus bersifat fleksibel, jadi tidak pakem gitu. Jadi harus ada pembaruan-pembaruan. Dan berikutnya ialah dapat diterima secara di masyarakat itu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, selanjutnya ada namanya hierarki pengolahan sampah. Jadi hierarki ini urutan dari pengolahan sampah. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Ya, mungkin kalau kita merujuk ke hierarki ini, pertama kita lakukan waste minimization, artinya ya kita harus mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan ya. Kalau tidak bisa kita masuk ke reuse, mengulang kembali. Kalau tidak bisa kita masuk ke recovery, bisa recycling, bisa material recycling atau biological treatment. Nah, kalau tidak bisa, kita bisa masuk ke thermal treatment. Kita dari thermal treatment ini kita bisa mengharapkan adanya energy recovery. Nah, kalau langkah berikutnya, kalau tidak bisa ini, ya kita menggunakan thermal treatment tanpa energi recovery. Nah, habis itu baru landfill. Jadi landfill ini ialah tempat terakhir kalau upaya-upaya di atas telah dilakukan gitu. Nah, ini yang masih susah ya, karena kita masih berada di dasar ini. Harusnya kita perlahan sudah masuk ke tahapan-tahapan ini, misalkan thermal treatment atau di sini. Jadi harapannya kita bisa di waste minimization ini. Seperti itu. Nah, ini apa elemen dalam pengolahan sampah, lalu bagaimana pengolahannya. Misalkan di sini, ini dari sumber ya, collection dan sorting dari sumber. Jadi kita kumpulkan, nanti kita sorting sesuai dengan jenis dan masing-masing jenis dan ininya, IP-nya. Nah, kalau kita di sini ada cara pengolahannya, apakah treatmentnya secara biologis atau thermal atau landfill atau material recycling. Nah, kalau dari material recycling memang tidak ada apa namanya itu kosong di sini ya. Jadi tidak ada energi, artinya yang dihasilkan itu nantinya sebuah recovery material. Misalkan ketika contoh sederhana mungkin dari limbah-limbah
plastik gitu ya, jadi nanti menjadi biji plastik dan lain. Nah, kalau kita masuk ke biological treatment, nah kita bisa menggunakan biogasification atau composting. Nah, dengan biogasification ini kita bisa mendapatkan energi, sedangkan composting kita bisa mendapatkan kompos gitu ya. Nah, lalu dengan thermal treatment, jadi ada berapa cara, apakah itu dengan mass burn atau full burn. Jadi full burn ini bahan bakunya sumber bahan bakarnya dari BBM gitu. Lalu kalau mass ini dari zat organik gitu. Atau kalau yang dua ini kita masih bisa mendapatkan energi, sedangkan atau incineration without energy recovery. Jadi atau memang insinerasi atau pembakaran yang tanpa recovery energi. Nah, juga dengan landfill, sebenarnya landfill ini kita bisa mendapatkan gas dari landfill. Kita bisa tangkap gasnya sehingga kita juga bisa mendapatkan energi recovery di sini. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Saya kurang nangkap gitu, Pak. Maksudnya energi yang recovery itu gimana ya, Pak? Gitu. Di proses mana? Jadi kan Pak di prosesnya ini ada dibilang energi recovery gitu kan Pak setelah pengumpulan sampahnya. Maksudnya energi recovery itu gimana ya Pak dari sampahnya itu gitu Pak? Ya, pertama kita harus pahami dulu maksud dengan energi recovery. Energi recovery artinya kita bisa mendapatkan energi dari sebuah kegiatan. Apakah itu dalam bentuk gas gitu, atau dengan bentuk panas, atau dengan bentuk hal lain. Artinya kita bisa mengambil energi dari sebuah proses. Nah, kita lihat di sini, contohnya ke biological treatment gitu ya. Nah, kita dapat energinya dari mana? Ya dari gas. Jadi si organik, kan di sini ada sorting. Sorting berarti yang masuk ke pengolahan biologis ini ialah sampah organik kan tentunya. Berarti di sini ada proses anaerob. Anaerob kan menghasilkan metan. Nah, metan itu kita tangkap dan nanti kita proses bisa menjadi bahan bakar. Itu yang maksud dengan energy recovery. Begitu juga misalkan di hal yang thermal treatment ini, kita bisa memanfaatkan, ini kan dibakar nih, dibakar, ada panas. Nah, panas itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Ya, semacam inilah untuk pemutusan turbin dan lain-lain. Jadi kan ketika si panas ini bisa menguapkan air, jadi bisa menjadi pembangkit listrik tenaga uap kan seperti itu. Begitu juga dengan landfill gas ini mirip dengan si biogas. Kalau landfilling biasanya kan sampahnya itu tercampur gitu ya. Kayak jumlah sampah yang dihasilkan di biogas di biological treatment ini, gas yang dihasilkan di biological treatment ini lebih baik ketimbang dari sampah yang tercampur ini. Gitu. Artinya hal-hal yang tadi yang kita ambil energinya apakah itu secara langsung sebagai bahan bakar atau ya itu tadi dengan panasnya, media panasnya kita menggunakan panasnya untuk menghasilkan listrik gitu ya kan energi juga seperti itu. Itu yang maksud dengan energi recovery. Jadi tidak terbuang sia-sia. Kalau tidak ada recovery artinya si di landfill itu ada gas metan habis itu terbuang sia-sia ke lingkungan, itu yang tidak disarankan gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya
ada istilah sirkular ekonomi. Kalau bahasa Indonesianya mungkin bisa diartikan ekonomi melingkar ya. Nah, ini konsep singkat sirkular ekonomi tadi sebenarnya mirip. Sirkular ekonomi ini adalah pembaruan konsep dari pendekatan pola pembangunan sampah terintegrasi tadi atau dengan pengolahan sampah yang berkelanjutan. Artinya di sini ialah kita memandang sampah itu ialah bukan sebuah sampah tetapi sebagai sumber daya. Sumber daya yang kalau dibuang itu berarti kita membuang kalau pendekatannya ke industri berarti kan membuang membuang uang ya kalau di industri, begitu juga di masyarakat. Nah, pendekatan sirkular ekonomi itu ialah pendekatan yang lebih banyak ke industri, bukan ke masyarakat. Karena masyarakat di sini karena ini sebuah konsep, artinya ekosistemnya besar, jadi perlu hal-hal kecil yang saling melengkapi rantai ini. Contohnya kita ambil yang sebelah kanan ya. Ini kalau yang sebelah kiri ini kalau penggunaannya yang material yang dapat renewable, yang diperbarui, sedangkan yang ini yang tidak dapat diperbarui ya. Nah, kalau ini biasanya di industri perkebunan ya. Kita kan banyaknya berkecimpung di masyarakat, artinya sumber daya itu yang tidak dapat diperbarui. Nah, awalnya kan memang dari sini sebuah produk itu dibentuk kan awalnya dari bagian-bagian ya, bagian-bagian, habis itu dirakit, habis itu diberikan perbaikan sehingga menghasilkan produk yang utuh gitu ya. Ya sederhananya misalkan sebuah motor kan ada yang pabrik yang khusus pembuatan velg, ada pabrik yang khusus pembuatan baut. Jadi kan nggak dari awal, dari nol sebuah perusahaan branding tertentu itu nggak dari nol dia membuat materialnya. Jadi kan dari part-part ini mereka bangun jadi produk. Habis itu produknya itu di servis ininya biar bisa lebih baik penggunaannya sehingga bisa digunakan oleh masyarakat gitu ya. Masyarakat, nah nanti sisanya misalkan dibuang di sini ya. Nah, polanya ya kita lihat di sini. Nah, di masyarakat tadi, bagaimana caranya si produk itu bisa yang dapat kalau rusak bisa diperbaiki. Ya, jadi pendekatan ini kalau misalkan ada perusahaan atau produk yang tidak dapat diperbaiki, artinya tidak menerapkan konsep si sirkular ekonomi ini. Jadi prinsip sirkular ekonomi itu ialah pertama produknya panjang, artinya umurnya pakainya panjang, lalu kalau rusak bisa diperbaiki sehingga masih bisa dipulihkan kembali dan digunakan kembali. Nah, kalau tidak bisa diperbaiki, misalkan ada masalah, bisa dikembalikan ke service provider-nya, lalu misalkan diperbaiki, artinya masih diperbaiki juga, mungkin ada material atau hal yang renovasinya perbaikinya agak mainstream seperti itu, agak dominan, beda dengan yang pertama ini, yang dominan, habis itu bisa kembalikan ke user. Ya mungkin contoh kasusnya saya gampangnya ke inilah ya, ke HP lah seperti itu. HP jadi umurnya panjang, lalu bisa diperbaiki. Perbaiki artinya kita bisa masuk ke service di service center di tertentu di kota A dan lain-lain, di service center masuk, habis itu diperbaiki bagus lagi. Nah, bagaimana dengan service provider ini? Contohnya adalah sebuah HP yang refurbished gitu ya. Jadi HP yang dikondisikan ulang, mungkin ada materialnya diganti gitu, sehingga bisa di masyarakat bisa digunakan lagi dengan hal yang baru. Nah, kalau rusak, misalkan tadi dua hal yang tidak bisa digunakan lagi, baru masuk ke reuse atau redistribute, artinya masuk ke
produk yang lebih mainstream lagi, lebih banyak lagi yang diperbaiki, yang di komponen itu diganti-ganti, lalu masuk ke stakeholder, lalu masuk ke user lagi. Begitu juga yang terakhir di sini, posisinya di sini refurbish ya, di sini ya, di produk ini. Kalau ini masuknya di bawah refurbish lah, ya. Nah, kalau tidak bisa lagi baru recycling. Nah, recycling jadi material, baru masuk ke bagian pembuatan part-part ini. Jadi itu yang dimaksud dengan circular economy. Jadi masing-masing tahap ini kan punya punya rantai masing-masing nih. Jadi lebih kompleks ketimbang yang sebenarnya kompleksnya bukan karena rumit ya, tapi lebih detail ya, lebih detail dari yang konsep-konsep awalnya. Konsep awalnya itu masih berupa wacana, ini masuk ke sini dan lain-lain. Jadi kalau ini lebih ke detailnya, dan yang ini kan ada industri yang bergerak di recycling, ada industri yang bergerak di bagian perakitan, ada industri bagian pembuatan part-part produk-produk di sebuah pabrik tadi. Jadi ada ini industri sendiri, ini juga ada industri sendiri gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan circular economy. Jadi masing-masing si sektor ini saling berkaitan. Jadi tidak dimonopoli oleh satu perusahaan. Mungkin kalau grup mungkin bisa, tapi kalau hanya satu perusahaan nggak bisa kalau untuk circular economy seperti itu. Itu gambaran ringkas untuk circular economy. Untuk itu ada juga tugas ketiga kalian nih untuk circular economy. Kalau ya ini tugas ketiga berupa konsep circular economy, lalu contoh penerapan dalam industri. Nah, juga dalam format PowerPoint, presentasi nanti waktunya diperkirakan sekitar 5 menit. Nah, untuk kelompoknya sama, jadi tugas tugas kelompoknya sama, anggotanya sama dengan tugas 2 tadi, lalu dikumpulkan lewat Google Classroom, dan ini di presentasinya sekitar 5 menit. Itu. Berarti nanti ada sekitar 17 kelompok juga. Gitu. Ada pertanyaan? Bisa bertanya, Pak. Pengumpulan untuk tugas 3 di hari apa ya, Pak? Kemungkinan di hari Senin depan. Sorry. Kalau yang Seninnya ini kan, kalau untuk tugas 2 kan Kamis. Oh, Kamis. Ya. Kamis ini ya, Pak? Itu tugas 1 kan? Ya. Tugas Ya, 1 Kamis ini. Tugas 2 Kamis 1 minggu setelah itu. Oke, Pak. Baik, Ya Pak. kan? Tugas 3 itu di hari Seninnya, Kamis, Senin gitu. Jadi berapa kali pertemuan lagi tuh? 3 ya? 3, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, lalu ini berarti nanti hari Kamis saja saya umumkan. Oke, ada pertanyaan lain? Teknisnya hampir sama dengan tugas 2. Bertanya, Pak. Silakan. Untuk kelompoknya itu, Pak, sama juga, Pak, sama yang Ya, 2, Pak. Jadi kelompoknya sama, tinggal topiknya aja yang ya artinya sama lah, tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 anggota kelompoknya sama. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, barangkali kita bisa cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Tugas besarnya belum mulai ya? Belum, Pak. Laboratorium lingkungan sudah mulai belum? Pembuangan padat udah, Pak. Buang padat habis UTS ya? Pembuangan padat udah dimulai, Pak. Udah dimulai. Oke. Baik, ada lagi? Cukup? Izin Pak, e-learningnya absennya masih belum bisa dibuka, Pak. Cukup belum? Iya, Pak. Iya, Error. learningnya error, Pak. Oh, Google Learning-nya ya error ya. Buat nanti inilah, nanti kan itu bisa kalian akses sampai jam 12 nanti, mungkin lagi sekarang lagi inilah lagi puncaknya. Jangan lupa, pokoknya jangan lupa isi absen di sampai malam inilah ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Makanya saya jaga-jaga tidak memakai full dengan e-learning karena itu, karena takut nanti ada masalah. Jadi oke, kalau tidak ada, kita bisa cukupkan pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Siang, Pak. Terima kasih ya, Pak. Siang Pak, terima kasih Pak. sama-sama. Kami itu kan